Kenalkan, nama saya Hasan Muda Afghani. Saya dari kelompok 1, angkatan 1, gelombang 1. Dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Transparansi adalah sebuah keterbukaan. Semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut yang akurat dan memadai. Pemerintah melalui berbagai jalur komunikasi haruslah menyampaikan informasi tersebut melalui brosur, pengumuman, koran, dan televisi serta kebijakan yang lainnya, sehingga kemudahan untuk mencapai informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat maupun yang lainnya dalam bentuk informasi yang bersifat rahasia, dan mendapatkan informasi tersebut, lama waktu mendapatkan informasi tersebut, dan penggunaan pengaduan apabila informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat. Berikutnya tentang fraud dan korup. Fraud merupakan tindakan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan dan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Atau dalam arti kata lain, korupsi adalah tindakan yang melakukan pidana, memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Baik rekan-rekan, terkait dengan penggunaan sumber daya negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1, bahwa barang milik negara adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban APBN atau yang berasal dari perolehan lainnya yang bersifat sah, sehingga barang tersebut adalah aset pemerintah yang dikelola sendiri oleh pemerintah atau pihak lain. Contohnya komputer, internet, fasilitas wifi, mobil dinas, dan semua itu digunakan untuk mencapai tujuan dari instansi tersebut, yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itulah disebut fasilitas publik. Sesuai dengan penggunaannya, maka fasilitas publik dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi ASN. Penyampaian dan penggunaan data informasi pemerintah. Penyampaian tersebut harus akuntabel, menyajikan dan melaporkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Informasi tersebut berkaitan dengan apa yang terjadi, apa yang akan dikerjakan, dan apa yang sedang dikerjakan, serta berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Katanya dengan akuntabilitas adalah bahwa setiap aparatur pemerintah dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data yang akurat. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan situasi di mana seseorang seperti petugas atau publik yang berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi pekerjaannya. Contohnya adalah pemilihan rekanan kerja oleh pejabat pegawai yang dilakukan berdasarkan keputusan yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi, yakni hubungan yang dimiliki seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah ataupun hubungan yang lainnya. Teman-teman semuanya, saya ingin menjelaskan berikutnya bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel, apa sih yang diharapkan dari seorang PNS? PNS itu harus sesuai dengan persyaratan legislatif dan memenuhi kode etik. Yang kedua, PNS tidak mengganggu, menindas dan mendiskriminasi terhadap masyarakat ataupun rekan kerja lainnya. PNS juga harus profesional dalam berperilaku di tempat kerja agar tercipta lingkungan yang harmonis. Kemudian PNS memperlakukan masyarakat maupun rekan kerja dengan hormat, jujur dan adil, dan mementingkan kepentingan mereka. Berikutnya, PNS membuat keputusan yang adil, bebas dari intervensi manapun, memberikan pertimbangan untuk informasi yang tersedia. Yang selanjutnya, diharapkan PNS bisa melayani pemerintah setiap hari, setiap waktu, dan tepat memberikan informasi dan kebijakannya. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, yakni seorang ASN. Perilaku transparansi adalah tidak memberikan informasi
atau dokumen resmi yang bersifat rahasia yang diperoleh selain yang dipersyaratkan melalui hukum. Yang kemudian yang kedua, tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, mematuhi persyaratan legislatif, arahan mengenai komunikasi dengan masyarakat dan sebagainya. Menghindari perilaku curang dan korup. Bagaimana seorang ASN untuk menghindari perilaku curang dan korup? Ada dua hal. Yang pertama adalah mengatur cash flow-nya. Manajemen keuangan yang bagus harus dimiliki oleh seorang ASN. Bagaimanapun juga, pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran akan menciptakan cash flow yang positif. Sebaliknya, cash flow yang negatif akan menyebabkan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang baik sangatlah penting menjaga kondisi finansial yang lebih stabil. Yang kedua adalah membayar hutang dengan disiplin. Banyak tindakan korupsi yang terjadi lantaran tidak si pelaku terlilit hutang. Oleh karena itu, mencegah korupsi dari diri sendiri, mulai dari bijak dalam berhutang, kemudian disiplin dalam membayarnya. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Seorang ASN harus memastikan bahwa semua penggunaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, menggunakannya secara bertanggung jawab dan penggunaannya secara efisien, memelihara fasilitas tersebut secara benar dan tanggung jawab. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Bagaimanapun juga seseorang ASN harus menghindari konflik kepentingan. Contohnya adalah seorang kasubag umum, pejabat membuat komitmen bertugas mencari lelang supplier 10 laptop yang digunakan saat kerja. Beliau juga mempunyai CV yang bergerak di bidang IT tersebut, sehingga beliau memenangkan CV tersebut. Bagaimana seorang ASN mengambil keputusan yang akuntabel? Dalam mengambil keputusan tersebut, bentuk informasi tersebut adalah relevan informasi. Artinya informasi yang digunakan dapat dipakai sebagai bahan acuan, bahan evaluasi untuk saat ini dan mendatang. Yang kedua adalah reliable information. Sebagai informasi tersebut harus dipercaya. Yang kemudian yang ketiga, understandable informasi dan dipahami oleh pengguna. Yang keempat adalah